Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Syarat berdirinya sebuah negara secara umum terbagi menjadi 4. Pertama, negara harus memiliki rakyat. Rakyat adalah komponen utama dalam sebuah negara, karena bila tidak ada rakyat, maka siapakah yang akan menjadi orang-orang yang mendiami negara tersebut? Rakyat juga merupakan tulang punggung berdirinya negara. Segala aktivitas negara bertujuan untuk kepentingan rakyat. Jadi, mustahil akan ada negara bila tidak ada warga yang menghuninya atau rakyat yang mendukungnya. Syarat berikutnya adalah adanya pemerintahan. Setelah adanya rakyat, tentunya rakyat ini perlu dikendalikan oleh suatu sistem pemerintahan yang stabil, di mana untuk mencapai tujuan bersama, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh rakyatnya tersebut. Ketiga, syarat berdirinya negara adalah adanya pengakuan daripada negara lain. Mustahil sebuah negara akan berdaulat apabila negara lain tidak mengakuinya. Demikianlah, syarat berdirinya negara yang ketiga ini menjadikan negara haruslah mendapatkan pengakuan. Negara yang mendapatkan pengakuan dianggap sebagai negara yang berdaulat, yang tidak boleh diganggu oleh negara-negara yang lain. Berikutnya, syarat berdirinya negara adalah memiliki wilayah. Tanpa adanya wilayah, maka mustahil rakyat dapat bekerja, dapat beraktivitas, dan dapat melakukan segala hal-hal yang menjadi hajatnya. Jadi, adanya wilayah merupakan salah satu hal mutlak bagi berdirinya sebuah negara. Selanjutnya, jenis negara yang ada di dunia pada masa modern saat ini. Jenis negara hanya ada 2 macam, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Ciri-ciri negara kesatuan adalah di mana seluruh kebijakan diatur oleh pusat atau dengan sistem sentralisasi. Meskipun demikian, ada juga negara kesatuan yang berbagi kekuasaan dengan daerah dalam wujud dan bentuk yang telah disepakati dengan undang-undang. Sebagai pelaksana undang-undang adalah pemerintah pusat. Meskipun demikian, dalam sistem pembagian kekuasaan ini, daerah juga diberikan kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada negara serikat. Dalam sistem negara serikat, kekuasaan dimiliki oleh wilayah-wilayah negara bagian. Kekuasaan negara bagian adalah kekuasaan mutlak, di mana dengan aturan dan kesepakatan bersama ada bagian-bagian kekuasaan yang sengaja diserahkan kepada pemerintahan sentral. Hal ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang vital, misalnya saja persoalan pertahanan keamanan atau persoalan strategi luar negeri. Jadi, pada zaman modern saat ini hanya ada 2 sistem pola yang dibuat atau dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, yakni sistem kesatuan dan sistem serikat. Kemudian, sistem demokrasi yang ada di dunia pada saat ini. Sistem demokrasi yang ada di dunia pada saat ini yang pertama adalah demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, rakyat memiliki hak mutlak dalam segala hal, termasuk dalam memilih pemimpin, menentukan kebijakan negara, bahkan dalam menentukan undang-undang, rakyat juga harus terlibat secara penuh.
Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Pada sistem demokrasi tidak langsung, rakyat diwakili oleh anggota parlemen, di mana presiden cukup melakukan berbagai negosiasi atau mendapatkan izin dari parlemen dalam melaksanakan pemerintahan, juga dalam menentukan undang-undang. Ketiga adalah demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial adalah perkembangan daripada demokrasi tidak langsung, di mana dalam keadaan darurat atau keadaan ekstrim, kekuasaan diberikan sepenuhnya kepada presiden untuk mengambil kebijakan tanpa harus mendapatkan izin dari legislatif. Namun, pemberian kekuasaan ini hanya dilakukan pada saat-saat yang genting atau saat-saat yang ekstrim, di mana kekuasaan presiden tercakup bahkan sampai kepada hak membubarkan parlemen. Yang keempat adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberikan kekuasaan yang kuat kepada parlemen, di mana presiden dapat dicegah aktivitasnya, dibatasi berbagai macam kebijakannya, bahkan dapat diberhentikan oleh parlemen. Selanjutnya, sistem demokrasi yang kelima adalah demokrasi Islam. Pada konsep demokrasi Islam, pemimpin atau presiden memiliki hak dan wewenang mengatur kekuasaan dalam negaranya dengan ukuran syariah. Pemimpin dipilih oleh rakyat, kemudian diberikan kekuasaan dengan dasar atau dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan syariat atau sesuai dengan ajaran Islam, di mana ajaran ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah 5 macam demokrasi yang ada saat ini. Khusus untuk Arab Saudi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi, melainkan sebuah negara yang masih menerapkan sistem otoritarian atau negara otoriter, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Demikianlah pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, admin meminta maaf kepada para pemirsa semua, dan apabila ada kesalahan admin dalam memahami ilmu pengetahuan, pada Allah admin memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.